Balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas soal USBN Matematika SD tahun pelajaran 2018-2019. Simak sampai habis ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Hasil 48.002 dikurangi 28.789, kemudian ditambah 14.889. Nah, soal nomor 1 itu merupakan operasi hitung campuran antara pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan kekuatannya sama, maka kita kerjakan dari yang paling kiri. Nah, berarti kita operasikan dulu. 48.002 dikurangi 28.789. 12 kurangi 9 ya, 3. Sini 9 kurangi 8 itu 1, 9 kurangi 7 itu 2. Sini kan tinggal 7. 17 kurangi 8 itu 9. Sini tinggal 3. 3 kurangi 2 1 ya. Kemudian operasi hitung yang kedua yaitu penjumlahan, ditambahkan dengan 14.889 dijumlah. 3 ditambah 9 hasilnya 12, ditulis 2, nyimpen 1. 1 tambah 1 2, ditambah 8 10, tulis 0, nyimpen 1. 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 8 11, tulis 1, nyimpen 1 lagi. 1 ditambah 9 10, ditambah 4 14, tulis 4, 1, nyimpen 1 sini ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Nah, jadi hasilnya 34.102. Yang mana jawabannya? Yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Hasil minus 1560 dibagi minus 24 kali 37 sama dengan titik-titik. Nah, nomor 2 ini juga merupakan masih operasi hitung campuran, yaitu antara pembagian dan perkalian. Ini juga sama kuat, jadi kita kerjakan dari yang kiri ya. Jadi kita menggunakan porogapet nomor 2, yaitu kan ini sama-sama minus, nah kita tiadakan semuanya. Jadi 1560 dibagi 24 berapa? 156 ya. Karena 15 ini enggak bisa, maka 156 dibagi 24, yaitu hasilnya berapa? 6. Kalau 6 kita tulis 6. 4 kali 6 itu 24, nyimpen 2 ya. 2 kali 6 itu 12, ini 14. Nah, kemudian dikurangi 6 kurangi 4 itu 2, 5 kurangi 4 itu 1, turunkan 0. 120 dibagi 24 itu adalah 5. 5 kali 24 itu 120 ya. Ini sini kurangi, sisanya adalah 0. Nah, jadi sudah ketemu. Kemudian jawabannya itu 65. Lanjut ke operasi hitung yang selanjutnya, yaitu perkalian, dikalikan 37. 5 kali 7 35, nyimpen 3. 6 kali 7 42, tambah 3 45. 5 kali 3 15, nyimpen 1 ya. 6 kali 3 itu 18, tambah 1 19. Kemudian kita tambahkan 5 tambah 5 itu 10, tulis 1, nyimpen 1. 5 tambah 9 itu 14, tulis 4, nyimpen 1. 1 tambah 1 adalah 2. Nah, positif apa negatif sini? Sudah positif, karena tadi ini kan minus dibagi minus itu hasilnya positif. Positif kali positif hasilnya positif. 2405, jawabannya yang D.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil 90 dalam kurung 90 dikurangi 18 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi akar pangkat 3 dari 13.824. Kita masih berkutat dengan yang namanya operasi hitung campuran, yaitu antara sini ya, ini ada pengurangan, ada penjumlahan, ada pembagian. Nah, karena di sini ada tanda kurungnya, maka ini yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini pasti dikerjakan terlebih dahulu, kemudian ada penjumlahan dan pembagian, maka yang dikerjakan adalah pembagiannya dahulu. Kita ke operasi hitung yang pertama, yaitu 90 dikurangi 18 kemudian kita pangkat 2. Kalau ada seperti ini, kita pakai rumus apa? Langsung saja 90 ditambah 18 seperti ini, kemudian dikalikan 90 dikurangi 18. Sini 108 dikalikan berapa? 72. Kita hitung 108 72. 8 kali 6 itu kan 16. 1 0 kali 2 itu 0, berarti ini 1 kali 2 itu 2. Kemudian 8 kali 7 56, sini 5 ya, karena sini 0. 1 kali 7 itu 7, 6 7 7 7. Jadi hasilnya di sini 7776. Nah, kemudian kita ke operasi yang kedua, yaitu pembagian ya. 12 pangkat 2 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 13.824. Nah, kalau 12 pangkat 2 itu semua orang tahu hasilnya 144. Nah, bagaimana dengan akar pangkat 3 dari 13.824? Nah, kita harus menggunakan cara cepatnya. Ya, sini 13.824. Nah, karena ini pangkatnya akar pangkat 3, kita hitung bilangan ini dari yang paling belakang 3 angka 1 2 3, kemudian kita garis, kita berikan pemisah seperti ini. Kemudian setelah itu kita fokus ke ini, sisanya, sisa bilangan. Nah, sekarang bilangan berapa dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu yang dipangkatkan 3 itu hasilnya mendekati 13. Kalau 1 pangkat 3 kan 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Nah, berarti kan antara 8 dan 27, akan tetapi lebih dekat yang mana? Yang 8 kan, berarti sini adalah 2. Nah, setelah itu kita fokus ke satuan ini, satuan bilangan yang di belakang. Nah, kita urutkan di sini ya. Kita tulis dulu. Kalau 4 pangkat 3 64, 125, 216, 289. Kemudian di sini adalah 300, 512, ini 729 ya. Nah, yang mengandung satuannya 4 itu yang mana? Ternyata ini ya, 4, karena 64 satuannya 4 sama, berarti sini adalah 4. Nah, artinya sini ya, 24. Jadi 144 dibagi 24 itu hasilnya 6. Nah, sekarang operasi yang ketiga kan ini ya, terakhir itu kan penjumlahan dari berapa? 7.776 ditambah dengan 6. 6 kali tambah 6 itu 12, tulis 2, nyimpan 1, 8, 7, 7. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah titik-titik. Sini ada 286,
itu kan sama dengan kita jadikan pecahan campuran saja, 286 per 100. Kemudian 26 per 9 itu sama dengan berapa? 28 per 9. Kemudian ada 287 per 100. Kemudian ada 22 per 25. Kemudian ada lagi 17 per 19. Nah, yang manakah yang paling kecil? Jadi yang paling kecil itu adalah yang ini ya, ini nomor 1, kemudian disusul 2,8287 nomor 2. Nah sekarang ini kalau 2,8 per 9 itu 2,9 ya. Kalau ini 2,22 per 25 itu 88. Kalau ini 2,17 per 19 itu adalah 17 per 19, 80 ditambah 9 sekian gitu sekitar ya. Nah jadi maka yang lebih kecil itu kemudian ini nomor 3. Nah ini sebenarnya kan kurang dari 9 ya, kemudian dibulatkan 9, ini berarti nomor 4. Nah ya, kemudian ini nomor 5 nya paling besar 2. Jadi yang mana? Ini jelas tidak, karena 2. Ini jelas tidak, ini jelas tidak. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari negatif 1837 dikurangi 7917 dibagi negatif 13 kemudian dikalikan negatif 17. Ini kita masih berkaitan dengan operasi hitung campuran, tapi ada bilangan negatif. Nah antara pengurangan kemudian pembagian perkalian itu yang kuat yang mana? Pembagian dan perkalian. Nah antara pembagian dan perkalian kita kerjakan dulu yang pembagian, karena ini yang ada di sebelah kiri, maka seperti ini. Ini nomor 1 ya, kemudian nanti nomor 2 nya ini, nah kemudian nomor 3 nya ini. Yuk kita ke operasi hitung yang pertama. 7917 dibagi 13. Karena ini positif ini negatif, maka otomatis nanti sini adalah negatif ya. Ini adalah 79 dibagi 13 6. 6 kali 13 itu kan 78, dikurangi 9 kurangi 8 itu 1. Kemudian kita turunkan 1. 11 dibagi 13 tidak bisa kita tulis 0. Kemudian turunkan 7. 117 dibagi 13 itu adalah 9. Jadi sini 117 kurangi 117 sama dengan 0. Kemudian kita ke operasi yang kedua, yaitu negatif 609 kemudian dikalikan negatif 17. 9 kali 7 itu kan 63, nyimpen 6, 0 kali 7 kan 0, tambah 6, 6. Kemudian 6 kali 7 itu 42. Nah 9 kali 1 itu 9, 0 kali 1 0, 6 kali 1 adalah 6. Kemudian kita jumlahkan 3, 15, 1, 3, kemudian 10 ya. Nah karena ini perkalian dari negatif sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian kita ke operasi yang ketiga, yaitu pengurangan, yaitu
1837 dikurangi dengan 10.353. Nah, seperti ini. Ya, kalau seperti ini maka sama aja kita menjumlahkan dua bilangan negasi. Maka 7 tambah 3 itu 0, 1, 9, 11, 1, 2, 1. Kemudian adalah ini negatif, penjumlahan bilangan negatif. Hasilnya negatif 12.190. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 6. Andi membeli 3 pensil, 2 pulpen, 2 penghapus, dan beberapa buku tulis. Kita tandai beberapa, belum ada banyaknya. Harga setiap pensil 2.500, pulpen 2.750, dan penghapus 1.500. Harga setiap buku tulis 1.500, lebih mahal dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribuan. Andi menerima pengembalian 3.000. Banyak buku tulis yang dibeli Andi adalah titik-titik. Ya, berarti sekarang kita ini dulu ya. Jumlah semuanya kan berapa? Jumlah semua harga kan tadi ada 4 kali 10.000, kemudian kembalinya adalah dikurangi, kita langsung aja 3.000. 40.000 kurangi 3.000, 37.000. Lah ini belanjanya habisnya 37.000. Ya, kita uraikan 37.000 itu apa aja ya. Nah, kesini aja. Itu 37.000 itu 3 kali pensilnya kan 2.500. Hasilnya berarti 7.500. Nah, kemudian pulpennya 2 kali 2.750 berarti 5.500. Penghapus 2 kali 1.500 berarti 3.000. Ini yang sudah diketahui, kita jumlahkan aja dulu. 0 10 tuh nyimpen 1, 8 tambah 5 13 tambah 3 itu 16 ya. Nah, sekarang harga buku berarti sisanya kan buat beli buku. Berarti berapa? 37.000 dikurangi 16.000 berarti ada 21.000. Lah harga buku sama dengan berapa? 1.500 lebih mahal daripada penghapus. Penghapusnya kan 1.500, jadi tambah 1.500 kan lebih mahal, artinya 3.000 rupiah. Nah, padahal uangnya 21.000. maka banyak buku sama dengan 21.000 jatah buat beli buku dibagikan harga buku 3.000 rupiah, yaitu 7 buah. Jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 7. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan ya. 64 dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibuat adalah titik-titik. Nah, kita ini
langkah pertama adalah FPB ya, mencari FPB dari 64 dan 48. Berapa FPB-nya? Kalau 64 itu kan 2 pangkat berapa? 2 pangkat, kalau pangkat 3 8, pangkat 4 16, pangkat 5 32, pangkat 6. Kalau 48 itu adalah bagi 2 pangkat 4 kali 3, 16 kali 3 48. Nah sekarang FPB nya berapa? Berarti FPB itu kan faktor yang sama ya, faktor yang sama ya, dikalikan faktor-faktor yang sama dikalikan, karena ini hanya terdiri dari ini satu faktor 2 pangkat 6, kemudian ini 2 pangkat 4 kali 3, artinya 2 faktor yang sama itu kan faktor 2. Nah karena ini hanya satu faktor yang sama, maka langsung kita ambil yang lebih kecil, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya berapa? 16 ya. Jadi banyaknya kelompok yang dibuat itu adalah ada 16 kelompok. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 8. Hasil 4/9 dikurangi 1 3/6 ditambah 3/4 dikurangi 7/12 sama dengan titik-titik. Nah ini adalah operasi hitung campuran bilangan pecahan. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya ya. KPK dari 9 6 4 12 itu adalah kan 36, maka 16/36 dikurangi 1 18/36 ditambah dengan 27/36 kemudian dikurangi 21/36. Mau ini ya, kita itu dulu 2 16 dikurangi 18. Nah maka kita jadikan ini 2, kemudian sini 52/36 dikurangi 1 18/36 ditambah 27/36 dikurangi 21/36. 52 dikurangi 2 kurangi 1 dulu 1, 52 dikurangi 18 itu kan 34/36, kemudian ditambah 27/36 kurangi 21/36 ya. Ini bisa kita kerjakan dulu, sini jadi 6 1 34/36 ditambah 6/36 1 40/36 sama dengan 2 4/36 sama dengan juga 2 1/9. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 9. Ibu membeli 2,5 liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi 1/2 liter susu, banyak gelas yang diperlukan ibu adalah, ini adalah pembagian pecahan 2,5 dibagikan setengah dibagi 1/2 liter. Nah kita jadikan pecahan biasa aja, 5/2 dibagi 1/2. Ingat ya, pembagian itu artinya nanti kita balik, 5/2 sama dengan kali 2/1. Coret-coret, sini adalah 5, jadi ada 5 gelas. Jawabannya yang C.
Lanjut ke soal nomor 10. Bu Dani memotong kue menjadi beberapa bagian. Beberapa potong diberikan kepada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/4 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput itu T ya. Sekarang yang diketahui diikat ya. Nafisa berapa? 3/8. Nah, ada kalimat begini, 3/4 N si P punya Puput, yang diberikan Puput maksudnya adalah 1/2/6 punya si Nafisa. Nah, kita sekarang 3/4 P sama dengan kita jadikan pecahan biasa, 8/6 punya Nafisa berapa? Kalikan 3/8 ya. Nah, 3/4 P sama dengan berapa ini? 8/6 kali 3/8 seret sama dengan setengah apa? Setengah dari kue ya. Artinya kalau P seperti ini, maka setengah dibagi 3/4 sama dengan, kita ingat balik ya, 4/3. Nih coret-coret ya, sama dengan 2/3 bagian. Jadi bagian kue yang diberikan untuk Puput adalah 2/3 bagian. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 11. Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Diketahui A sama dengan 17, O sama dengan 1, dan K sama dengan 11. Sehingga aku sama dengan 187. Jika nilai kata 27, obat sama dengan 714, dan kuno sama dengan 165, nilai kata batuk adalah titik-titik. Nah, sekarang kita mencari yang huruf-huruf yang belum ada ya. Dari mana kita mencarinya? Misalnya sekarang kan B itu belum ada, buku. Kita telaah dulu. Buku kan sama dengan 77. Yang sudah diketahui apa saja? O 1 dan K-nya 11 ya. Artinya B-nya itu sama dengan 77 dibagi 11 sama dengan 7. Nah, sekarang sudah ketemu B-nya itu 7. Kemudian kita yang obat, kata obat sama dengan 714. O-nya udah diketahui belum? Belum, tanda tanya. B-nya 7, A-nya 17, T-nya belum diketahui ya. Sama dengan 714. Ya, berarti yang belum diketahui OT ya. OT sama dengan 714 dibagi 7 kali 17 sama dengan berapa? Ini bagi ini adalah 102. 102 dibagi 17 adalah 6. Jadi OT-nya adalah 6. Kemudian kata kuno. Kuno kan sama dengan 165. K-nya 11, U-nya 1. Ini tanda tanya ya, sama dengan 165. NO sama dengan 165 dibagi 11 sama dengan 15. Nah, sekarang sudah diketahui OT dan NO. Maka kita sekarang menentukan T sama N itu berapa? OTN ya. Maka OT kan sama dengan 6, NO sama dengan 15, seperti itu. Nah, sekarang O itu O, maka O sama dengan FPB, kan ibarat perkalian ya. O sama O ini merupakan salah satu faktor ya. Jadi FPB dari 6 dan 15 sama dengan 3. Jadi O nya sudah diketahui sama dengan 3. Nah, kita pindah ke sini ya. Kalau O sama dengan 3, O T sama dengan 6, maka T nya sama dengan
6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sekarang kata batuk. Batuk. Nah, B-nya kan 7, A-nya 17, T-nya 2, U-nya 1, K-nya 11. Nah, sama dengan berapa? 7 kali 2 itu kan 14. 17 kali 14 sama dengan 28, 2, 6, 7, 1, 8, 13, 2, 238 dikali 11, 238, 238, 8, 11, 1, 6, 2. Jawabannya yang A. Nomor 12. Azizah menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota dalam atas 8 cm. Pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Azizah memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar atlas. Skala gambar pada peta Azizah adalah titik-titik. Nah, diketahui kan tadi 8 di atlas. Nah, dia menggambar 3 kali lipat, berarti kan 24 cm. Kemudian dibandingkan dengan berapa? 180 km. Ya, sama dengan kan 24 cm. Kita jadikan cm semuanya. Tambahi 0 berapa? 5 ya. Jadikan 18 juta cm. Nah, sekarang ini 180 kita bagi 24 dulu. Hasilnya 7 kali 4 28, nyimpen 2 kali 4 itu kan 2 kali 7 kan 14 tambah 2 16, 10 2 1 0, berarti koma 5 sama dengan 1 7 5. Ini kan tadi ini hilang ya, terus tambah ini jadi 75, 1 2 3 4. Jadi skalanya adalah 1:750.000. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 13. Siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun games dan susur sungai. Fun games dimulai pukul 7:25 menit 36 detik dan selesai pukul 11:13 menit 8 detik. Susur sungai dimulai pukul 12:26 menit 13 detik dan selesai 15:24 menit 7 detik. Waktu yang digunakan untuk fun games dan susur sungai adalah titik-titik. Nah, kita jadi menjumlahkan lama kegiatan fun games dan susur sungai. Langkah yang pertama, yuk kita harus cari fun game FG gitu ya. Lamanya berapa tadi? 11.13.08 dikurangi 0725.36. Oh, kita bikin vertikal aja biar gampang. 0725.36. Nah, yang menjadi catatan ketika yang dikurangi bilangannya lebih kecil daripada pengurangnya. Bagaimana ini solusinya? Maka kita jadikan seperti ini dulu. Kita pinjam sama dengan prinsip pengurangan. Kita pinjam. Kalau ini 11, jam 11 dipinjam 1 jadi 10. Kemudian tadi 13, kalau kurangi 25 kan nggak bisa. Jadi pinjam 1 jam. Nah, 1 jam itu ditambah 13 menit berarti 73. Kemudian ini adalah 08. Ini 07 25
36. Ternyata masih belum bisa ini ya, maka kita ini detiknya itu harus minjam. Detiknya itu kan pinjam sini ya, transfer 1 menit berarti 68 detik, sini tinggal 72 menit, sini 10, kemudian 07 25 36. 8 kurangi 6 kan 2, sini 3. 12 kurangi 5 kan 7. 6 kurangi 2 itu 4, kemudian sini 3. Jadi lamanya 3 jam 47 menit 30 detik. Itu yang fun game. Sedangkan sekarang susur sungai SS kan dari ya, 15 24 07 sampai ini dikurangi 2 jam berangkatnya 12 26 13. Ini sama ya kasusnya, bilangan yang dikurangi lebih kecil, maka kita langsung pinjam saja. 07 pinjam 1 menit kan jadi 67. Ini sudah dipinjam 1 berarti 23. Sini 15. Kemudian 12 26 13. Ini 7 kurangi 4 kan 7 kurangi 3 kan 4 5. Sini pinjam 1 jam berarti 83. Sini 14. 83 13 kurangi 6 7. Terus sini 7 kurangi 2 itu 5. Kemudian 14 kurangi 12 itu 2. Nah setelah itu kita yang terakhir menjumlahkan dengan ini 2 jam 57 menit 54 detik. Kita jumlah aja 6 8 14 01 sini 7 5. Nah maka kita sederhanakan ya, ini kan jadinya 26 detik tambah 1 105 berarti kan 1 jam 45 menit, sini ditambah 1 6 jam 45 menit 26 detik. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 14. Perhatikan sifat-sifat bangun berikut. Nah kita baca soalnya dulu. Sifat-sifat bangun layang-layang ditunjukkan oleh layang-layang itu seperti apa? Kita gambar aja biar jelas. Ini namanya layang-layang. Yang ini sama ini namanya diagonal. 1. Keempat sisinya sama panjang. Tidak ya, tidak sama. 2 pasang sisinya sama panjang. Oke. Ini kan dengan ini, kemudian ini dengan ini. Nomor 3, salah satu sudutnya siku-siku. Tidak. 4, sepasang sudutnya sama besar. Sepasang sudutnya sama besar, ini sama ini ya. Yang kelima, kedua diagonalnya sama panjang. Tidak. Yang keenam, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Yes, di sini. Artinya yang benar itu 2 4 6. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Banyak sisi bangun tersebut ada titik-titik. Ini kan balok dan kubus. Ini ya. Ini balok, ini kubus. Sisi balok ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Kemudian kubus ada berapa? Sama 6. Jadi semuanya ada 12. Jawabannya yang D.
Lanjut nomor 16. Area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran jari-jari 15 meter. Di sekeliling area dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam trotoar dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter panjang pagar dipasang tiang pancang. Banyak tiang pancang yang diperlukan adalah, pertama kita buat lingkaran dulu. Nah, ini jari-jarinya 15 meter. Kemudian sekelilingnya ini ada namanya apa? Trotoar. Ini 1 meter. Berarti sekarang jari-jari dalamnya itu berapa? Jari R dalam 15 kurangi 1, 14 meter. Nah, sekarang pada tepi bagian dalam ini ya, tepi ini dibuat pagar. Kalau pagar itu berarti mengelilingi. Setiap 2 meter panjang pagar dipasang tiang pancang. Artinya di sini kita harus mencari apa? Keliling. Rumusnya adalah 2 pi r ya. 2 kali berapa? 22/7 kalikan R nya itu 14. Seret 88 meter kelilingnya. Kemudian dipasang tiang pancang. Berapa banyak tiang pancangnya? Kalau misalnya di sini kita 0 ya, 0. Di sini berarti kan setengah lingkaran 44. Berarti berapa sini? Ada berapa? Sini kan berarti ada 22. Nah, di sini kan udah ada pagarnya. Nah, 44 sini tinggal berapa berarti? Nah, berarti kan dikurangi berapa? Sini dari sini pihak sini ketemu 1, dari sini ketemu 1. Berarti kan ini ada 1 titik 2 pagar. Nah, berarti harus dihilangkan. Berarti dikurangi 1. Kemudian sini juga kurangi 1 pagar. Berarti jadi 20. Berapa? 21. Sini juga ada 21. Berarti jawabannya adalah banyak tiang pancangnya adalah 42. D. Lanjut nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar tabung. Tinggi tabung 15 cm, lebih panjang dari jari-jarinya. Volume tabung tersebut adalah titik-titik. Perhatikan tinggi sama dengan R ditambah 20. 15 ya, ditambah 15. Sedangkan R nya adalah 10. Volume pi R kuadrat kali T. 3,14 kalikan 10 kuadrat dikalikan berapa ini? 25. Kita hitung. 314 dibagi 4 itu sekitar 7.850 cm kubik ya. Lanjut ke soal nomor 18. Jarak Jogja Magelang 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat pukul 7.15 menit dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Rangga mengendarai motor dari Magelang ke Jogja. Ia berangkat pukul 7.27 menit dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berkendara melalui jalan yang sama.
saat mereka berpapasan, Pak Rangga telah menempuh jarak titik-titik. Nah, berarti kita mencari yang namanya waktu berpapasan terlebih dahulu ya. Waktu berpapasan, waktu berangkatnya sama apa tidak? Beda ya, berarti T-nya beda, waktunya beda. Rumusnya bagaimana ya? Jadi rumusnya itu jarak sesungguhnya ya, jarak total yaitu Jogja Magelang ya, itu tadi 53 jarak total, nanti dikurangi selisih jarak. Selisih jarak itu maksudnya jarak yang ditempuh oleh orang yang sudah berangkat terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan K1 ditambah K2 ya, K1 ditambah K2, kecepatan orang 1 dan kecepatan orang 2. Nah, sekarang kan yang diketahui belum ada selisih jaraknya. Kita hitung dulu selisih jarak. Ini berarti siapa yang menempuh? Ya, yang berangkat dulu yaitu Pak Danu ya. Selisih jarak kan selisih waktu dikalikan kecepatan kali K sama dengan berapa? Selisih waktu antara 7.15 dengan 7.27 itu kan 12 menit. 12 menit itu langsung saja kita jadikan 1/5 jam ya. 1/5 jam kali berapa kecepatannya? 40 km. Berarti selisih jaraknya adalah 8 km. Berarti sini langsung masukkan jarak totalnya kan 53 km dikurangi 8 km, kemudian dibagi dengan 40 ditambah 50 km per jam sama dengan berapa? 53 dikurangi 8 kan 45 km dibagi 90 km per jam. Nah, artinya setengah jam hasilnya. Jadi mereka berpapasan setelah setengah jam. Setengah jam dari mana? Dari 0,27. Kan yang ditanyakan Pak Rangga. Nah, Pak Rangga, setelah Pak Rangga setengah jam berangkat, itu jarak Pak Rangga berarti setengah jam ya, dikalikan 50 km per jam sama dengan hasilnya 25 km. Jawabannya yang B. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Ada berapa bangun ruang itu? 2 buah bangun ruang yang saling beririsan ya, tumpuan. Luas permukaan bangun tersebut adalah titik-titik. Nah, kita mencari luas permukaan 2 bangun ruang. Kita namain saja yang pertama, yang bawah ini bangun ruang pertama, kemudian ini yang atas bangun ruang kedua. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan bangun pertama. Kan sisinya 8 ya sisi. Maka luas permukaannya LP nya sama dengan 6 karena sisinya 6 ya. Kemudian dikalikan dengan 8 kuadrat sama dengan 6 kali 64 cm kuadrat sama dengan 384 cm kuadrat. Nah, sekarang yang kedua kita mencari luas permukaan bangun 2. Nah, yang perlu kita perhatikan, bangun 2 ini kan yang satu sisinya menempel di bangun kedua, artinya kita hanya tinggal menghitung 5 sisi lainnya. Maka LP nya tinggal 5 kalikan sisinya itu ada berapa?
cm kuadrat ya. Maka 5 kali 25 cm kuadrat sama dengan 125 cm kuadrat. Berarti luas permukaan semuanya kan 1 ditambah 2, 384 cm kuadrat ditambah 125 cm kuadrat sama dengan 4 ditambah 5 9, 8 tambah 2 10, tulis 0, nyimpen 1 tambah 3 4, 4 tambah 1 5 cm kuadrat. Jawabannya adalah yang B. Perhatikan gambar ya, ada gambar koordinat. Rani akan membuat sebuah segitiga PQR. Jika ia ingin membuat segitiga siku-siku, koordinat titik R yang tepat adalah titik T. Kalau siku-siku kan artinya 90 derajat ya. Kemudian kita tebalkan saja dari P ke Q. Nah, kita coba kalau ya, R-nya yang A 3, min 1. 3 kan di sini ya, kemudian tarik ke sini min 1, berarti ini jadinya ke sini, apakah ini siku-siku? Tidak, artinya ini belum tepat ya, kita hapus dulu, ini kita conteng. Nah, kemudian kita coba yang B 0, min 3. 0, x nya 0, terus di sini adalah min 3, x nya 0, sini adalah min 3, ini artinya di sini. Kemudian kita hubungkan, apakah segitiga siku-siku? Bukan ternyata ya, berarti yang B pun belum tepat, kita hapus dulu. Coba yang jawaban C, R nya itu min 1,1, min 1, sumbu X nya kan di sini ya, min 1,1, min 1,1 berarti di sini. Nah, kita hubungkan sekarang, apakah membentuk segitiga siku-siku? Ternyata tidak juga, maka C ini salah ya. Nah, kita hapus dulu, lalu kita coba jawaban yang D, R nya min 3,0. min 3 itu kan sumbu X ke kiri, berarti ya 1 2 3 sini. Nah, 0 berarti udah di sini saja. Lalu kita hubungkan lagi. Dan ternyata ini sudah ada segitiga siku-siku, terbentuk segitiga siku-siku. Jadi jawabannya adalah yang D ya. R-nya itu min 3,0. Kita lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, nah ini adalah sebuah lingkaran, di mana ada bagian yang diarsir, gitu, ada juga yang tidak diarsir. Nah, yang ditanyakan yang diarsir. Nah, ini ada seperti ini. Nah, untuk mempermudah, kita pindahkan saja ya. Kita misalkan ini pindah ke sini. Jadi yang diarsir di sini. Untuk mempermudah kita melihatnya. Kemudian yang sini kita geser ke sini. Ya. Nah, kemudian kita geser ke sini. Nah, diperolehlah juring-juring yang diarsir dan tidak diarsir. Jadi yang diarsir itu ada berapa juringnya? 1 2 3, maka ditulis 3. Sedangkan keseluruhan juring ada berapa? 1 2 3 4 5 6, maka 3/6 lingkaran. Nah, kita mencari luas 3/6 lingkaran atau setengah lingkaran ya. Rumus lingkaran gimana? Luas setengah lingkaran seperti itu. Nah, sama dengan, berarti kan setengah kali pi kali R kuadrat. Nah, di sini kan ini apa ini? 42 itu kan D.
berarti R nya adalah 21 cm. Kita terapkan saja langsung ya, setengah kali 22/7 kemudian kali 21 kuadrat. Nah, ini kita coret ya, sini jadi 11. Jadi 11/7 kalikan 21 kali 21, seperti itu aja. Kita coret 33 kali 21 ya. Nah, 33 kali 21 396 396. Jadi 693 cm persegi. Jawabannya yang mana? Yang C. Soal nomor 22. Ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpit. Segitiga pertama diberi nama ABC dan segitiga kedua diberi nama PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan segitiga kedua diputar 180 derajat searah jarum jam, manakah gambar yang menunjukkan hasil perputaran tersebut? Ya teman-teman, kalau diputar 180 derajat itu artinya diputar setengah lingkaran, maka kita beri ini aja garis ya. Nah, segitiga ABC dulu sekarang. Segitiga ABC itu diputar berlawanan arah jarum jam, artinya kita ke sini ya, ke setengah lingkaran, berputar sebesar setengah lingkaran atau 180 derajat. Maka hasilnya adalah A ini diputar sampai mana? Nah, hasilnya A nya itu nanti di bawah A. Nah, kemudian ini juga kita pakai patokannya garis horizontal ya, buat kita patokan. Nah, kemudian C juga diputar sebesar apa? 180 derajat atau setengah lingkaran. Maka sampai di mana? Pindah ke B. Sini adalah C. Kemudian B ini nanti diputar juga. Nah, kemana? 180 derajatnya diputar ke sini B. Gimana? Ya, karena 180 derajat di sini. Jadi segitiganya bentuknya kita hubungkan saja, seret. A nya ini di bawah dan segitiganya menjadi berbalik, yang tadinya ininya di atas menjadi di bawah. Nah, sama halnya untuk segitiga PQR, diputar 180 derajat searah jarum jam. Kita mulai dari yang mana tadi? PQR searah jarum jam. Kan kita sini ya, garis dulu ya. Seperti itu garisnya. Diputar sebanyak setengah lingkaran. Jadinya di sini P sini ya. P. Kemudian Q ini juga diputar. Q-nya diputar 180 derajat, jadi di mana? Nih, setengah lingkaran ya. Jadi Q, kemudian R sekarang. R diputar 180 derajat atau setengah lingkaran R. Kemudian kita hubungkan masing-masing titik R. Nah, seperti ini kah kira-kira ya. P, Q, R sini. Jadi jawabannya yang mana?
yang A-nya di bawah ya. Jawaban A, B-nya di bawah berarti salah. Ini B, A-nya di bawah. Terus sini B, sini C, dan bentuknya oke, benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 23. Faisal mendapat tugas membuat kincir angin seperti pada gambar dari selembar karton. Luas kincir angin yang dibuat Faisal adalah, nah kita ini menghitung luas kincir angin, yaitu berupa gabungan ya antara apa? Ini ada seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, seperempat lingkaran, dan ini adalah persegi ya, persegi. Nah, maka luas kincir angin kita singkat saja sama dengan luas persegi ya, ditambah apa? Ditambahkan ini seperempat lingkarannya ada berapa? 1, 2, 3, 4 kali seperempat lingkaran atau sama dengan 1 lingkaran ya. Luas persegi itu rumusnya apa? Sisi kuadrat. Kemudian ini ya, luas lingkaran itu akan pi r kuadrat. Apakah di sini sudah diketahui sisi perseginya? Diketahui di sini ada ya r, diketahui r lingkaran itu adalah 7. Ini r lingkarannya 7, sedangkan di perseginya itu ditandai ya, ini adanya tanda seperti ini menandakan sama, berarti sini 7, sini juga 7, berarti S perseginya itu adalah 14, dari 7 tambah 7, jadi sini 14 kuadrat, kemudian ditambah 22/7 kali 7 kali 7. 14 kuadrat itu kan 196 ditambah 154 sama dengan 6 tambah 4 kan 10, nyimpen 1 15, simpen 1 tambah 1 2 tambah 1 3, 350 cm persegi. Jawabannya yang D. Soal nomor 24. Sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 65 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 48 cm. Bak air tersebut berisi air penuh. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok yang kosong berukuran panjang 55 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 36 cm. Tinggi permukaan air pada kedua bak sama. Tinggi permukaan air adalah ya, ini jadi yang bak tadinya penuh dikurangi ke bak satunya ya, ke bak yang kedua itu, tapi kedua bak itu setelah dibagi itu sama tingginya. Maka kita menggunakan sekarang volume bak penuh dulu. Volume bak yang penuh itu kan 65 kali 40 dikalikan 48. Nah, nanti ini hasilnya sama dengan ini dibagikan, ini volume bak penuh, kemudian dibagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama bak 1 kan 65 kali 40, kemudian kalikan T karena tinggi yang baru ya, sama dengan bak yang kedua, maka ditambah volume bak yang kedua 55 kali 40, kemudian kalikan T juga. Nah, kalau sudah seperti ini 65 kali 40 kali 48 sama dengan kita keluarkan yang angkanya sama, yaitu 40T ya, 40T dikalikan 65 ditambah 55, seperti itu saja. Kemudian kita tulis lagi, nggak usah dihitung, 65 kali 40 kali 48 sama dengan 40T dikalikan 120, seperti itu. Nah, 40T langsung saja 40T sama dengan, berarti ini dibagi ini ya, 65
kali 40 kali 48 dibagi 120, seperti itu. Ini kita bisa coret sini 1 sini 3, kemudian 48 itu bagi 3 adalah 16, jadi sama dengan 65 kali 16. Nah sekarang T, berarti T sama dengan 65 kali 16 dibagi 40 ya. Ini kita coret bagi 4 jadi 10, kemudian ini bagi 4 jadi 4 ya. 65 kali 4 itu kan 260, kemudian dibagi 10, T sama dengan 26. Jadi tingginya yang baru adalah 26 cm. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 25. Berikut adalah data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko selama 1 minggu ya. Ada 39 dan seterusnya. Modus data di atas adalah kita hitung dulu. Kita bikin tabel frekuensi saja biar mudah ya. Nomor sepatu dan frekuensinya. Di sini berarti nomor, kemudian di sini frekuensi. Nomornya kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu 36, 37, 38, 39, kemudian ada 40. Kita hitung sekarang 36-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, terus 5, ada lagi 6, 7, ada 7. Kemudian yang 37 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 38 sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian yang 39 kita urak-urak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Yang 40 ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 saja. Nah dari frekuensi ini yang paling banyak muncul apa? Apakah 7 atau 6, 6 atau 8 atau 3? Yang paling banyak adalah yang 8 ini ya. Maka nomor sepatunya yaitu 39. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 26. Nilai matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. Rata-rata nilai matematika tersebut adalah titik-titik. Ya, kita jumlahkan saja ya. Kita hitung dulu. N-nya itu ada berapa? N-nya. Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Sekarang jumlahnya 80 ditambah 78 ditambah 85 ditambah 74 ditambah 80 ditambah lagi 78 ditambah lagi 85 ditambah lagi 81 ditambah lagi 72, bawahnya saja ditambah 75 ditambah 76 ditambah lagi 72. Nah sekarang gini aja, kita kelompokkan dua-dua. 80 tambah 78 158, 85 tambah 74 159, 80 tambah 78 158, 85 tambah 81 100 berapa? 66. 72 ditambah 75, ya gandengannya ini 147. Kemudian 76 tambah 72 itu kan 148. Nah sekarang digandeng lagi aja. Ini tambah ini 17 1 3, ini tambah ini 14 2
12 3. Kemudian ini tambah ini, jadi sini saja, 15 9 2. Nah, jumlahnya berarti 317 ditambah 324 ditambah 295 sama dengan 7 tambah 4 11 tambah 5 kan 16, tulis 1, nyimpen 1, 2 tambah 2 4 tambah 9 kan 13, nyimpen 1 lagi, 4 tambah 3 kan 7, 7 ditambah dengan 2 adalah 9, 936 itu jumlah total. Sekarang rata-rata sama dengan, kan jumlah total 936 dibagi dengan N atau jumlah data sama dengan berapa ya? 93 dibagi 12 7 ya, 7 84 11 116 dibagi 12, hasilnya adalah 8 ya. Hasilnya berarti rata-ratanya adalah 78. Jawabannya yang mana? Yang C. Lanjut soal nomor 27. Berikut ini tabel hasil panen palawija Desa Makmur. Ada cabai 20 ton, kedelai 15 ton, kacang tanah 10 ton, jagung 25 ton, dan singkong 30 ton. Data hasil panen tersebut jika digambar dalam diagram lingkaran adalah titik-titik. Yang pertama kita lakukan adalah menjumlah semua semua hasil panen. 20 ditambah 15 kan 35. 35 tambah 10 45. 45 tambah 25 itu 70, berarti totalnya adalah 100 ton. Nah, berarti kalau cabenya berapa persen? 20 per 100 sama dengan 20% ya. Kedelainya 15 per 100 15%. Kacang tanahnya 10 per 100 sama dengan 10%. Jagungnya 25 per 100 sama dengan 25%. Singkong 30 per 100 sama dengan 30%. Nah, sekarang kita lihat gambar diagram yang seperti itu yang mana? Yang A. Cabai 20%, oke. Kedelai 10%. Oh, salah ini ya, karena kedelai ada 15%, maka A salah. Kemudian kita cari yang B. Cabainya berapa? 15%. Wah, ini langsung salah. Yang C. Cabainya 20%, kedelainya 15, oke. Kacang tanah 10%, oke. Jagung 25, singkong 30%. Ya, langsung ketemu nih yang C jawabannya ya. Lanjut kita ke soal nomor 28. Berikut data jenis bacaan yang dipinjam anak di perpustakaan sekolah pada bulan Oktober. Yaitu ada cerita anak, cerita bergambar, cerita rakyat, majalah anak, pengetahuan umum selama 4 minggu ya. Jenis bacaan yang paling sering dipinjam adalah, berarti kita mencari modus ya. Ya, kita tambahkan saja dalam sebulan itu berapa. Yang pertama cerita anak. 35 tambah 45 itu kan ya, 35 tambah 45 itu 80. Kemudian 46 ditambah 38 itu 84, berarti 164. Kemudian yang kedua cerita bergambar. 43 ditambah 39 kan 82. 48 tambah 33 81. Semuanya berarti 163. Kemudian yang ketiga adalah cerita rakyat. 33 ditambah 43 76. 47 ditambah 40 87.
76 ditambah 87 itu 163 lagi ya. Kemudian yang keempat adalah majalah anak. 38 ditambah 42 80. 48 ditambah 36 berapa? 36 84. Artinya sini 164. Kemudian pengetahuan umum, 43 tambah 37 kan 80. 39 ditambah 43 itu 82. Jadi 162. Nah, sekarang yang paling sering dipinjam yang mana? Ya, kita lihat. Ternyata 164. Nah, ada dua. Apa itu? Cerita anak dan majalah anak. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 29. Toko Buku Murni mencatat hasil penjualan buku matematika selama 1 minggu dalam grafik berikut. Senin sampai Minggu. Oke, berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Penjualan buku terbanyak terjadi pada hari Sabtu. Kita lihat hari Sabtu mana? Ini ya. Apakah ini paling banyak? Tidak, berarti jawaban A itu salah. Itu. B. Rata-rata penjualan buku matematika selama 1 minggu adalah 14 buku. Nah, ini kita hitung saja langsung ya. Senin ada berapa? Senin 6. Kemudian ditambah Selasa itu 10. Ditambah Rabu 12. Ditambah Kamis 10. Ditambah Jumat 14. Ditambah Sabtu ini 14 juga. Ditambah Minggu 18. Kemudian dibagi dengan 7 hari sama dengan berapa? Ini kan 16, 22, 28. Ini sendiri 18 ya. Nah, ini sekarang 16 ditambah 22 38. Ini 46. Jadi berapa? Sama dengan 84 dibagi 7 sama dengan 14. Nah, jadi jawabannya yang B langsung ya kita tentukan karena ini benar, rata-ratanya 14 buku. Soal nomor 30. Perhatikan diagram berikut ya. Di sini ada diagram batang tentang apa? Nilai IPA ya. Nilai IPA siswa. Persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah, nah maka langkah pertama yaitu kita mencari nilai rata-rata. Caranya kita bikin tabel frekuensi aja dulu ya. Seperti ini. Ini nilai frekuensi kemudian total. Nah, nilainya ada berapa aja? Kita tulis dulu 73, 79, 80, 81, 85 dan 88. Nah, sekarang lihat frekuensinya. Nih, berapa sini? 5. 79-nya ada 11 ya. 80-nya ada 18. 81-nya ada 10. 85-nya ada berapa itu? 4 ya. 88-nya ada 2. Nah, sekarang kita kalikan dulu. 73 dikalikan 35 ya 365. 79 kali 11 869.
80 kali 18 1440. 81 kali 10 810. 85 kali 4 340. 88 kali 2 176. Nah, sekarang di jumlah total saja, dua-dua saja ya biar mudah. Ini 14 13 1 12 0 5 12 2 0 6 6 11 nyimpen 1 5. Nah, sekarang baru kita jumlahkan. 4 tambah 0 tambah 6 10, nyimpen 1. 4 tambah 5 9 tambah 1 10, nyimpen 1. 3 5 10 lagi, nyimpen 1 2 sini 4 ya, jadi 4000. Sedangkan frekuensinya 5 tambah 11 16 tambah 18 34 44 48 50 ya. Jadi rata-ratanya itu rata-rata 4000 dibagi 50 sama dengan 80. Nah, sekarang kita cari yang nilainya 80 ke atas ya, yang nilainya lebih dari di atas rata-rata, berarti 81, yaitu ini ya, ini berapa persen. Nah, sekarang jumlahnya, kita lihat jumlahnya, jumlah anaknya ya 16 ya, 16 per jumlah totalnya kan 50 kali 100% sama dengan 32% ya. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 31. Seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata. Ia melihat jarak dari pintu masuk hingga menuju tempat air terjun 6 cm ya. Jarak pada peta. Jika skala denah hutan wisata 1:25.000, berapa km jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Tuliskan langkah penyelesaiannya ya. Yang pertama diketahui, diket kita singkat. Jarak peta 6 cm. Skalanya berapa? Skala sama dengan 1/25.000. Ditanya apa? Ditanya jarak sebenarnya. Ya, jawab jarak sebenarnya. Rumusnya apa? Jarak sebenarnya itu rumusnya jarak pada peta kali skala ya. Kita lanjut di sini. Berarti jarak pada peta kan 6 cm, kemudian dikalikan ini ya, skalanya kan 1/25.000, maka dikalikan 25.000 nya ini, 25.000 sama dengan 6 kali 25 kan 150, kemudian tambahin 0,3 cm. Nah, kalau dijadikan km dibagi berapa? Dibagi 100.000 ya, 100.000 berarti di sini 1,5 km. Nah, jadi ya lanjutannya, jadi jarak pintu masuk
ke air terjun, 1,5 km. Lanjut ke soal nomor 32. Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Tina mengunjungi setiap 4 hari, Siti setiap 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama-sama untuk pertama kalinya. Mereka bertiga bersepakat kunjungan bersama yang kedua dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Pada tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi Taman Bacaan bersama untuk kedua kalinya? Ya, diketahui ya sekarang. Tina, singkat aja. Berapa hari sekali? 4. Siti 5. Ratna 6. Kemudian bersama pertama 23 Februari. Kemudian kedua, kalau dimajukan itu artinya kan dikurangi ya. Kedua, tanggal seharusnya dikurangi 15 karena dimajukan, berarti lebih cepat. Dikurangi 15 hari. Ditanya, sekarang yang ditanyakan tanggal kunjungan kedua, ya, kunjungan kedua. Jawab ya, jawab. Kalau menemukan soal seperti ini maka kita tidak lepas dari apa namanya? KPK. Berlangkah pertama ya, langkah 1. KPK dari 4, 5, 6 adalah berapa? Adalah 60 ya. Nah, berarti kan diketahui sudah kunjungan pertamanya 23 Februari. Kunjungan kedua seharusnya sama dengan 23 Feb ditambah 60 hari. Nah, kunjungan kedua ya, sekarang maka kunjungan kedua mereka (23 Feb) kan ditambah 60. Nah, diajukan berapa hari? Maka dikurangi 15 hari. Artinya sama dengan 23 Feb ditambah 45 hari kemudian. Nah, sekarang kita hitung. Nah, 45 hari setelah 23 Februari itu tanggal berapa? Ya. 23 Feb kan ditambah kan sampai 28, maka ditambah 5 Feb ya. Kemudian jam 5 ditambah 5 sama dengan 1 Maret. Nah, 1 Maret kan ada 31. Kemudian ditambah berapa? April. Ini kan udah 36, berarti kurang 9 hari. Berarti 9 ya, ditambah 9 sama dengan 9 April
2019. Nah, jadi jawabnya jadi mereka berkunjung bersama yang kedua pada tanggal 9 April 2019. Lanjut nomor 33. Berat truk sopir kernet beserta muatannya 3,5 ton. Truk tersebut mengangkut gula Jawa 25 kemasan, bawang putih 30 karung, dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan 22 kintal, sopir 71 kg dan kernet 64 kg. Berat setiap kemasan gula Jawa 10 kg dan setiap karung bawang putih 10 kg. Jika berat tiap karung bawang merah sama, maka berapa berat tiap karung bawang merah? Nah, jadi Tiga 3,5 ton kilogram itu kalau jadikan kilogram berarti 3.560 kg ya, sama dengan ini langsung dikalikan 25 kali 10 kan 250 kg, 30 kali 10 300 kg. Dan yang belum diketahui kan bawang 15x kayak gitu aja. 22 kuintal itu 2200 kg, kemudian ditambah 71 kg ditambah 64 kg. Nah, kita keluarkan aja langsung ya. 15kx sama dengan 3560 dikurangi, kita jumlahkan ini 250 ditambah 300 kan 550 ditambah 2200 2750. Nah, 2750 ditambah 71 ditambah 64 kg, 15x sama dengan 3560 dikurangi 0 tambah 1 tambah 4 kan 5 tambah 7 12 tambah 6 kan 18, nyimpen 1 8 ya, 8 kemudian 2, ini kg. 15x sama dengan 0 dikurangi 5 itu kan tidak bisa nyimpen, minjem 1 5, 15 kurangi 8 7, 14 kurangi 8 itu 6. Nah, x nya berat bawang ya, catatan x nya berat bawang 675 dibagi 15 kg sama dengan 45
45 kg. Jadi berat tiap karung bawang merah adalah 45 kg. Lanjut ke soal nomor 34. Pekarangan Pak Kasto berbentuk persegi panjang. Panjang pekarangan 2 kali lebarnya. Pada kedua sisi panjang pekarangan ditanami pohon ketela. Setiap pohon ketela ditanam di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter dari tepi pekarangan. Jarak antar pohon 1,5 meter. Banyak pohon ketela ada 50 batang. Berapa meterkah keliling pekarangan Pak Kasto? Nah, kita gambar aja ya. Seperti ini kira-kira. Diketahui panjangnya 2 kali lebar. Berarti kalau sini L, sini adalah 2L. Nah, setiap pohon ketela ditanam di pekarangan dengan jarak 1 meter dari tepi pekarangan. Kedua sisi panjangnya saja ditanami pohon ketela. Nah, setiap pohon ketela ditanam di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter di sini ya, dari tepi ya, berarti ini pohon ketela. Jarak antar pohon 1,5. Banyak pohon ketela ada 50 batang. Berarti di sini 25. Sini ada 25. Karena jaraknya 1,5 meter maka dikali 1,5 kali 1,5. Baik, berapa meterkah keliling pekarangan Pak Kasto? Nah, ini dihitung dulu panjangnya. 25 kali 1,5 itu kan 37,5 ya, 37,5. Nah, L ini berarti panjang sama dengan 37,5. L nya berarti berapa? 18,75. Sini meter, sini meter. Nah, sekarang keliling kan 2 kali panjang ditambah lebar. 2 kali 37,5 ditambah 18,75 meter sama dengan 2 kali sini adalah 5, 2, 16, 1, 5, 56,25 meter sama dengan 112,5 meter. Jadi keliling K pekarangan sama dengan 112,5 meter. Lanjut nomor 35. Rata-rata nilai matematika dari 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan nilai Firman. Setelah nilai Fani ditambahkan, rata-rata nilainya menjadi 76. Nilai Fani 10 lebihnya dari nilai Firman. Berapakah nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan? Nah, sekarang diketahui dulu. Ini N 75.
diket N18 rata-ratanya 75. Kemudian ditambah Fani, nilai Fani, maksudnya nilai Fani R menjadi 76. Kemudian diketahui juga nilai Fani kan berapa? 10 lebihnya, artinya nilai Firman ditambah 10. Nah, sekarang ditanya rata-rata setelah Firman masuk ya. Nah, jawab ya. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mencari nilai Fani. Nilai Fani berarti berapa? Ya tadi diketahui kan rata-ratanya 76, maka tulis saja 76. Kemudian dikalikan banyak siswanya, karena 18 ditambah Fani berarti menjadi 19. Ya, kemudian dikurangi berapa? Nilai mula 18 kali 75. Ya, kita oret-oretan dulu. 76 kali 19 54, nyimpen 5. 7 kali 9 63, 68. 6 7 4 4 1 4 ya. 1444. Kemudian dikurangi 18 kali 75 44 9 56 5 12 0 5 3 1 1350 1444 1350. 4 kurangi 0 4, 14 kurangi 5 9. Jadi nilai Fani adalah 94. Berarti nilai Firman sudah bisa diketahui ya. Nilai Firman sama dengan 94 dikurangi 10 sama dengan 84. Kita hapus dulu. Nilai rata-rata yang baru sama dengan, perhatikan tadi 76 kali 19 kemudian ditambah 84 dibagi anaknya menjadi 20 sama dengan 1444 ditambah 84 dibagi 20. 8 12 1 5 1 bagi 20. 7 14 6 76 koma 4 ya. Jadi nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman setelah nilai
Firman. Ditambahkan sama dengan 76,4. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan tentang soal USBN Matematika SD 2019 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.